apa mau bertanya-tanya tentang viralnya Joko Kendil, ya kan? Sekarang kan lagi apa terkenalnya atau viralnya Joko Kendil. Nah, menurut sampean itu Joko Kendil itu seperti apa sih orangnya? Kok nyampe terkenal, nyampe viral di sosmed? Joko Kendil itu ya kalau beredarnya kan kabarnya juga seorang musafir, kedua seorang santri dari Demak, ya ceritanya kan dari Demak, yang asli punya nama apa tuh? Namanya siapa? Namanya siapa? Coba mas, nama aslinya kurang paham sih, cuma yang terkenalnya itu lagi kemarinnya ya terkenal Joko Kendil. Jadi gak begitu nyimak nama aslinya siapa dan dari mana, cuman kok nyampe ya karena tahu namanya Joko Kendil jadi pengen nanya ya mas. Karena pasti maksudnya ya kita kan cuma ngikutin terkenal doang ya kan, biasanya kan gitu, nama panggilnya siapa gitu kan. Oh, Pak Kusnan. Pak Kusnan. Itu asalnya dari mana? Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oh, Kabupaten Demak. Murid siapa tuh? Muridnya Syekh Abdi Demak. Saya di Demak. Jadi seorang Kata Google sih seperti itu. Kata Google. tapi kalau menurut di data tersebut namanya Pak Kusnan ya? Iya. Dari Demak ya. Cuman terkenalnya kan Joko Kendil, Iya. makanya kan saya mau nanya langsung ke apa guru tentang Joko Kendil itu seperti apa, kok nyampe terkenalnya dan viralnya gitu loh. Kan itu kisah zaman dulu ya mas. Dengan Terus Joko sekarang Kendil. tiba-tiba ada yang viral itu beneran Joko Kendil apa yang dulu diceritain apa memang gimana gitu loh, apa ini sosok dari siapa gitu. Joko Kendil. Joko itu kan lelaki yang belum nikah, nama Joko Kendil itu. Kendil itu kalau orang Jawa bilang kan kecil, ada tempat memasak atau tempat buat minum atau buat. Bisa kalau kendi kan beda nih. Nah, beda. Kalau kendil itu kalau Jawa itu ya kecil kayak buat zaman dulu kan kendil kecil. Nah, kalau kendil itu viralnya dia punya macan putih ya. Iya. Nah, punya macan putih, terus punya kodam macan putih. Nah, Iya. kalau menurut sejarah itu, kalau dulu gitu, tapi kan sejarah itu bisa macam-macam, namanya sejarah atau cerita lah. Kalau sejarah bisa benar biasa. Tapi kalau ini kan cerita konon. Kalau kendil ini kalau kodam macan putih itu dulunya ceritanya tuh bisa dimiliki 2 orang. Kalau dulu ceritanya gitu. Yaitu yang punya kodam macan putih itu dulu Prabu Siliwangi sama Kanjeng Sunan Kalijaga di Demak. Yang punya kodam macan Yang putih. punya kodam macan putih dulunya gitu. Tapi sebenarnya banyak yang punya banyak. Itu kan banyak masyhurnya gitu. Tapi banyak ciri-ciri yang punya macan putih ini, ciri-cirinya nggak sembarang orang, maksudnya gitu, nggak banyak orang. Jadi satu, orangnya ikhlas, ya, terus 2, orangnya ini penyabar, terus bisa dikatakan bisa mempunyai ya, bisa kodam macan putih. Udah pilihan orang. Nah, tapi kalau viralnya seperti itu ya itu hanya seorang musafir. Seorang musafir ini perintah dari guru. Nah, itu ada dari zaman dulu, itu tradisi, anak-anak santri zaman dulu itu seperti itu. Berarti sebuah tantangan lah ya istilahnya tuh, kalau bahasa kuno itu lelakon gitu ya. Ya lelakon. Kalau bahasa santri
santri itu kalau bahasa itu namanya riyadhah atau tirakat. Itu macan punya khodam itu. Soalnya yang menurut berita yang beredar di dunia sosmed sih banyak kan dia bilangnya ini punya macan putih yang masa Ya. dari deretan atas di YouTube tuh ya kayak gitu. Cowok kendil mereka tuh mempunyai macan putih biar apa, biar jalan tuh gesit jadi cepet. Kan banyak yang nanya kok jalan cepet ya karena dia mempunyai yang mungkin yang orang katakan tuh khodam lah, khodam macan putih tuh bilangnya apa kalau sampai itu bener nggak sih gitu, apa emang ciri khasnya cowok kendil emang jalannya cepat apa gimana gitu. Jadi ada ilmu seperti itu tuh ada ilmu yang dikasih gurunya, dikasih khodam macan putih. Nah, itu pilihan orang-orang dikasih khodam putih, macan putih atau khodam macan putih itu pilihan dan orang. Tapi ngelihatnya ini kalau saya lihat seorang cowok kendil ini bukan seorang macan putihnya yang saya pengen tak kasih tahu itu bukan macan putihnya. Nanti orang banyak tertipu. Jadi ikutin khodamnya aja. Yang dimaksud jangan sampai ngikutin khodam macan putihnya. Tapi diambil segi positifnya, segi spiritualnya dia, segi tawaduknya dia sama guru, nurut sama guru. Hal positif lah. Nah, hal positifnya seperti itu. Jadi nggak mudah seperti itu. Tapi hakikatnya dia dapat khodam putih ini ya barokahnya seorang guru, doanya seorang guru, barokahnya dia ziarah kepada para wali, itu dapatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya nggak tulus, nggak ikhlas, nggak sabar, itu nggak akan mungkin dapat khodam macan putih, itu nggak mungkin gitu. Jadi dia katakan yang sesungguhnya dari gurunya begini ya, dia belum begitu. Entah itu benar atau enggaknya, dia yakin sama gurunya. Nah, bukan sama gurunya, tapi yakin sama doa gurunya dan perintah gurunya. Karena kalau menuntut ilmu ini itu ada adab-adabnya, adab cara mencari ilmu, ada adab sama gurunya. Jadi bukan seperti itu. Nah, tapi kalau nggak hati-hati dengan cara itu bisa cobaan. Jadi maksudnya kalau emang ya intinya cara Allah lah. Cara Allah itu kalau mau mengangkat derajatnya hambanya itu sangat mudah. Tapi enggak langsung itu enggak. Pasti ada sebuah yang dia diridhoi atau tirakat. Gitu. Pasti ada amalan-amalan yang diajarkan gurunya. Enggak asal jalan. Orang kan melihat asal jalan dikasih khodam macan putih. Nah, sesungguhnya khodam itu bermacam-macam. Namanya khodam itu macam-macam. Berarti Kesimpulannya tuh berarti ini bukan cowok kendil yang zaman dulu ada, bukan berarti. Bukan, itu Ini hanya setelah gelar nama gelar, cuma julukan lah ya. Hmm. Karena mungkin memang badannya juga terbilang seperti kendil itu tadi ya, kecil gitu kan. Jadi kendil ini kalau sosoknya gede besar itu kan juga kurang pas kalau dikasih nama cowok kendil. Nah, itu pas guru ini ngasih gelar itu ya pasti itu dia mendapat gelar itu pasti semua orang itu kalau mendapat gelar nggak tiba-tiba. Nah, pasti ada spiritualnya dulu, ada riyadhahnya dulu, ada tirakatnya dulu seperti itu. berarti tahap demi tahap ya, intinya tuh gak langsung kamu tuh dapat macan putih gitu ya. Seorang guru ini kalau santri ini, nah itu kan tradisi, dibilang tradisi dari zaman dulu. Seorang santri itu kalau mau udah riyadhahnya, setelah ngaji, nah baru diperintahkan sama guru, kamu jalan tabarukan ke para wali songo. Nah, kalau enggak nanti perintahnya guru apa? Tapi tergantung niat, semua tergantung niat. Karena cowok kendil ini yang saya lihat sosoknya tulus ikhlas ya mungkin bisa. Jadi ada dengan cara riyadhah dengan belajar ngaji terus, ada juga ada seorang guru ini ngajarkan oh ini maaf gitu ya, bukan
bukan Jokondel nggak bisa ngaji ya nggak tahu gitu. Tapi guru itu ngukur, seorang guru itu ngukur, oh ini pantasnya dapat makomnya ini seperti ini gitu. Seorang guru itu pasti tahu seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya lagi tuh dulu sempet apa? Abah juga sempat cerita ada wali yang juga musafir juga gitu loh, wali masjid apa namanya gitu ya. Nah, apa si Joko Kendil ini juga termasuk golongan golongan bisa dikatakan juga seperti itu atau Seorang wali gitu. atau bukan gitu loh maksudnya? benar-benar musafir ya mas. Apa benar-benar musafir yang tawaduk sama gurunya aja atau memang dia punya kelebihan yang lain lah seperti wali-wali yang dulu sempat Abah cerita ya. Wali ini kalau Rasulullah layak wali ilal wali. Jadi yang tahu wali ya sesungguhnya wali. Itu yang tahu wali sesungguhnya wali. Itu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ada wali ini yang tahu dirinya, dia nggak tahu sesungguhnya wali, hanya Allah yang tahu. Ada wali yang dia tahu, Allah tahu. Selain Allah dia tahu, nggak orang lain yang nggak tahu. Ada yang masyhur semua walinya, ada wali yang mastur, ada wali yang masduk. Tapi wallahu alam kalau sebenarnya wali bukan, saya nggak tahu kalau itu wali atau bukan. Nah, ini musafir. Nah, nanti dalam perjalanan musafir ini terserah nanti Allah urusannya. Nah, dia mau jadi wali enggak itu Allah yang punya urusan, tidak yang di atas. Tadi saya sempat bingung sama wali mastur sama masduk tuh beda. Beda. Oh. Jadi kalau wali masdum ini wali-wali yang menampakkan tuh seperti orang gila, ajaran jalan semana Itu termasuk masdum. masdum. Nah, kalau mastur ini ya wali yang nggak terkenal. Nah, kalau masyhur itu wali-wali yang udah terkenal. Nah, itu wali-wali mastur sama masbur ya. Nah, wali masdum itu yang berpakaian seperti orang-orang gila. Kalau yang masduk itu intinya nggak Ya seperti orang-orang gila, seperti menyamar. maksudnya nggak terbesit di manusia-manusia awam tuh kalau dia wali gitu. Wali. Nah, kalau yang mastur itu wali cuman nggak kelihatan di mana tempatnya. Ya. Maksudnya Kalau master di pelosok lah. Nah, Mungkin di pelosok-pelosok atau ada tapi mungkin sulit buat nemuin gitu. Maksudnya tempatnya susah dijangkau gitu-gitu. seperti itu. Kalau yang masyhur tuh yang Maksudnya yang udah terkenal. ya, wali-wali yang kita tahu lah gitu ya. Wali Solo gitu ya. Ya, wali Ya, Songo gitu. gitu. Nah, itu termasuk masyhur. Itu masyhurnya seperti itu. Tapi kalau kembali ke Joko Kendil ya, jadi kadang-kadang orang itu fokus sama macan putihnya. Ya, macan putihnya. Orang itu terkecoh di situ, makanya kan saya mau tanyakan langsung manusia. Kalau nyampe terkena dia punya macan putih gitu, apa memang itu punya kecoan biar orang pada nanya, oh jalannya cepet gitu, apa gimana gitu. Jadi ada rahasia-rahasia seorang musafir ini sebenarnya dia lelah atau capek atau dibilang orang nggak ada capeknya. Nah, itu sesuatu pekerjaan ini kalau dijalani dengan ikhlas, seneng, ya nggak ada capeknya itu hilang sama senengnya. Nah, karena dia perintah dari gurunya, tawadhu sama gurunya. Nah, karena satu doanya dari guru, Ikhlas tadi ya. ikhlas, nah, terus dapat barokahnya para wali yang tabarukan sama para wali seperti itu. Nah, beda sama kita jarak ke para wali itu kalau kita mendoakan wali malah kebalik. Nah, harusnya kita minta barokahnya, syafaatnya. Kembali lagi ke Joko Kendil lagi ya. Berarti emang Joko Kendil itu memang aslinya santri ya, santri Demak ya. Santri. Makanya dia melakukan apa? Musafir, berkata perjalanan nakonak gitu. Jadi ada orang guru tuh pasti tahu mengukur. Nah, ini berapa santri ini ada yang pinter alim. Nah, satu alim, atau dia riadonya dengan puasa di pesantren, ngajarin kitab, belajar ya di tempat aja, di tempat. Nah, tapi guru itu bisa ngukur kalau kemampuan santri ini
dia dalam mencari ilmu belajar dengan kitab ini itu kayaknya kurang menguasai. Nah, terus dia seorang guru ini bisa tahu kalau seorang wali juga gurunya mungkin ya wali alam itu kan bisa tahu oh ini bagian Joko Kendil ini bagian yang jalan musafir, maksudnya dapat ilmunya itu dengan musafir, nggak ngaji duduk bukan. Oh berarti pada itu misalkan dari 10 musafir itu nggak semua satu jurusan semua ya? Enggak. Maksudnya lebihnya misalnya kamu tuh di khatam Quran, mungkin ada yang itu, terus kamu tuh bidangnya pengobatan. Berarti setiap santri itu punya kelebihan masing-masing, kelemahan masing-masing. Cara bagaimana caranya untuk riyadhah namanya, untuk tirakat. Jadi diajarkan seperti itu. Ada yang cara musafir ini nggak asal jalan. Nah, ada amal-amalan yang harus ditempuh berapa tahun, ada yang ditempuh berapa bulan, ada yang ditempuh pokoknya ziarah Wali Songo selesai dah. Minimal itu paling cepat itu biasanya pengalaman saya pribadi itu 40 hari. Jalan kaki itu 40 hari. 40 hari. Kayak dulu saya berjalan dari Jawa Tengah terus ke Madura, dari Madura jalan lagi ke Banten, baru pulang. Seperti itu. Nah, macam-macam jalannya musafir itu macam-macam. Tergantung perintah gurunya, apa gurunya. Tapi tergantung niat tadi, tergantung niat. Apa juga pernah ngejalanin itu maksudnya? Seperti tahun ada pernah seperti itu. Tapi bedanya memang kalau kita lewat yang laut, nyebrang laut, ya nggak mungkin jalan kaki enggak. Mesti numpang. Nah, tapi ada satu pertanyaan ya, Pak. Menurut Abah sendiri, ini sosok yang dijuluki Joko Kendil ini, dia memang punya kelebihan atau seperti apa gitu? Maksudnya dari pandangan Abah sendiri itu melihat orang yang dijuluki Joko Kendil ini beneran dia ada punya kodam juga, memang dibilang santri yang hebat lah atau gimana gitu, maksudnya gimana ya? Joko Kendil ini termasuk orang yang viral lah sekarang ya. Iya, karena viral ini tuh maksudnya dari pandangan Abah sendiri tuh gimana melihat Joko Kendil ini, memang dia punya itu dari apa ya, dari yang di atas lah istilahnya kan, memang dikasih kelebihan, bisa dikasih kelebihan. Jadi musafir ini enggak langsung cucuk kamu kasih macan putih kodam, enggak. Dia ada amalan yang dibaca, tapi dipasin ke makomnya orang ini. Ya, mungkin kalau sebenarnya orangnya tulus, ikhlas, nurut sama guru, baru tahu langsung akan guru. Jadi bisa itu kodam atau macan putihnya itu punya gurunya, bukan punya Joko Kendil. Jadi untuk mendampingi itu. Nah, tapi macan putih ini nanti bisa pergi dengan sendirinya, tergantung orang yang ini mengantarkan. Kalau saya itu mengantarkan. Betul sekali. Kalau bahasa kita tuh maksudnya gini, Joko Kendil itu benar-benar yang dijuluki Joko Kendil ini tuh juga punya kesaktian lah istilahnya. Ada kesaktian. Kesaktian itu mau bilang kesaktian. Jadi dapatnya kesaktian ini ya karena keikhlasan hatinya dia, kesabaran dia, ketulusan dia itu seperti itu. Berarti kemungkinan besar dia udah ngajarin yang ikan-iku ya, sebagai pahit manisnya itu udah rasain sampai sekarang kan, sampai istilahnya dikatakan enak lah. Sekarang udah viral, ibaratnya kan udah viral, udah terkenal, misalnya jalan kaki, wih Joko Kendil sini mampir, otomatis kan dia mampir, kamu kan mampir, kasih makan, kasih ini ya kan. Nah itu maksudnya suatu sanjungan, maksudnya hal yang baik ke depannya, apa emang takutnya kan keburukan mas, ya kan, misalnya kan dia nanti akan sombong dengan, wih saya terkenal nih, saya viral nih, gitu, ntar semena-mena jadinya gitu, takutnya ke situ.
Di satu kekayaan atau sanjungan itu cobaan paling terberat. Tergantung nanti kan ujian terakhir ini sanjungan. Nah, saya lihat dari sosok Joko Kendil ini posisi yang terberat. Menurut pribadi saya ini, menurut dan keilmuan para santri ini sanjungan terberat, ujian paling terberat. Nah, kalau sejalan musafir jalan itu belum berat, belum katakan berat belum. Setelah jadi diangkat derajatnya sama Allah, nah nanti ujungnya akhir. Kalau ini lagi diuji sama Allah, disanjung banyak orang, dikenal sama orang, itu memang lagi ujian. Nah tergantung ini titik terakhir ini, titik-titik yang sanjungan ini kuat atau enggaknya. Di situ. Kalau dia kuat, ya bisa lanjut. Berarti dia istilahnya lagi di masa titik terakhir lah ya, level akhir lah istilahnya kalau orang ngomong ya. Nah, titik-titik terakhir menurut saya tuh seperti itu. Kalau di jalan, kalau di jalan spiritual atau di jalan, tapi ada orang yang pengen terkenal juga kan ada dalam cara ilmu itu. Tergantung. Iya kan sampai istilahnya beritanya kan sampai namanya kayak kemarin pesulap merah ya kan sama Pusat Sudin, istilahnya kan sekarang lagi kalah lockdown sama Joko Kendil. Jadi memang Allah itu akan angkat derajatnya dengan ilmunya. Jadi bisa diangkat dengan ilmunya. Nah, dengan cara riyadhah dan cara tirakatnya, bagaimana cara dia jerih payahnya, nah, seperti itu. Nah kalau masalah perjalanan musafirnya ya batas waktunya ya juga tergantung gurunya nanti. Nah, seperti itu. Masing-masing nanti dapatnya. Nah, ini intinya ini titik saya melihat ini titik terakhir, ujian titik terakhir. Berarti kalau menurut pengalaman aku sendiri dia sedang di akhir, Sedang di akhir. Kita ke depannya seperti apa itu tergantung ketika waktunya Joko sendiri itu. Tahu itunya sanjungan. Nah, terus bisa juga memang ya, memang Allah akan angkat derajatnya seperti itu, bisa juga. Tapi semua adalah titipan atau ujian. Nah, semua ini ujian. Nah, dia mau kuat atau enggaknya gitu. Ya mudah-mudahan kita semua ya bisa diuji sama Allah, bisa dijaga iman Islamnya sama Allah. Nah seperti itu. Kalau ya namanya Indonesia kadang-kadang ya seperti itu. Tapi emang seberat-berat apapun, seberat-berat ujian itu paling berat ya sanjungan sama kekayaan. Itu di situ yang paling berat. Ya mudah-mudahan ya Joko Kendil bisa menjadi orang yang tawadhu sama gurunya, taat sama gurunya. Nah, terus bisa juga dari seperti sosok yang tulus ikhlas seperti itu. Nggak nyampe itu. Terus seorang musafir jalan dengan salah prakteknya perjalanan spiritual jalannya. Ada juga yang ambil jalan. Nah itu tadi tanya jawab saya dengan guru saya tentang mengenai Joko Kendil. Baik buruknya videonya, silakan ambil kesimpulannya masing-masing. Di sini kita nggak menyudutkan dari sebelah pihak ya. Intinya kita tanya jawab tentang masalah Joko Kendil yang lagi viral sekarang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.